Salah satu motif hias populer di masa prasejarah Indonesia adalah pola manusia dalam posisi duduk atau jongkok dengan kaki terbuka yang dikenal dengan sebutan wong kangkang. Motif ini ditemukan pada berbagai artefak purbakala dari masa sebelum adanya tulisan, terutama pada bebatuan di seluruh Nusantara termasuk di Jawa. Meskipun bentuknya terlihat sederhana dan jauh dari kata sempurna, pola ini sering dihubungkan dengan simbol kesuburan atau ritual. Beberapa motif juga menunjukkan posisi berdiri dan dianggap memiliki makna magis atau religius, terutama pada masa perundagian, ketika manusia mulai mengenal logam. Motif-motif seperti ini sering ditemukan pada benda-benda seperti batu, gerabah, perhiasan, dan artefak lain yang diduga berkaitan dengan upacara atau ritual keberuntungan. Pada masa itu, kepercayaan animisme dan dinamisme sangat mempengaruhi pembuatan simbol-simbol ini. Ingin tahu lebih lanjut tentang temuan motif wong kangkang di lereng Gunung Pandan? Ikuti terus perjalanan kami di kawasan prasejarah Pegunungan Kendeng, tepatnya di lereng Gunung Pandan. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik tentang peradaban nenek moyang kita. Kita sekarang di bawah pohon kering ya, di bambu. Nah, ternyata kita temukan sekarang lumpang cukup besar ya, lumpang. Tapi lubangnya ini yang biasanya di belakang ya, di bawah. Tapi ini lubang. Ini sayang, pun kondisinya sudah ya tergerus kena air, yang jelas ini. Nah, saya itu juga ini banyak batu-batuan ya, banyak batuan besar-besar. Nggak tahu konteksnya apa ini. Kita coba muter ke sini. Nah, kita temukan batu. Nah, ini batunya terpotong ya. Biasanya ini juga dulu itu jadikan untuk menhir seperti ini, cuman ini terpotong ya, bahan menhir. Nah, ini kita juga ada ini. Nah, ini juga kita temukan ya, lumpang di atas lumpang ya, lumpang di atas lumpang. Berarti ini lumpang di atas lumpang ya, ini lumpang juga, ini lumpang tapi persegi, tapi ini masih sesuai dengan apa adanya, masih alam ya, belum dibentuk, cuman dilubangi. Ini juga dilubangi. Nah, dalam sini cuman nggak kelihatan ya. Oh ya, nah ini. Nah, ini yang banyak, mayoritas di sini itu batunya itu baru garis-garis seperti ini ya. Kita temukan batu garis seperti ini banyak sekali. Nah, Mas, tolong Mas, ini kelihatannya batu ini batu ini ada gambarnya Mas. Ya, minta tolong Mas. Enggak kuat aku.
belum tahu gambarnya apa, tapi sudah di motif-motifnya itu ya garis-garis seperti ini. Dan ini motif garis ini garis lama, bukan garis baru gitu loh. Ya bisa juga seperti itu. Apakah kode-kode apa juga nggak tahu seperti apa. Jam-jaman anyar. Nah, yang ini Mas, yang ini dari itu ini batu apa? Kayak batu menhir juga ini. Mana? Oh iya ya, ini. Oh, orang laki-laki. Oh ya, ini berarti kalau motif seperti ini itu orang Kangkang. Orang Kangkang itu biasanya emang orang masa lalu itu dipahat di batu-batu menhir, memperlihatkan bahwa menhir itu biasanya ada dua pengertian. Ada juga menhir itu biasanya di bawah itu untuk tanda untuk orang meninggal di bawahnya. Ada juga menhir itu dijadikan untuk tempat acara ritual kepercayaan orang dulu seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini biasanya ini itu simbol dari untuk penjaga atau tolak bala bahaya seperti itu. Kalau memang seperti tolak bahaya, di sini kan dekat dengan Gunung Pandan. Gunung Pandan itu kan masih aktif dan dulu itu cukup dekat ya, itu kelihatan ya. Ini kelihatan dari sini. Nah, ini udah kelihatan. Tuh, jadi mungkin seperti itu. Sebabnya di sekitar 100 meter dari sini itu sudah ada sungai. Ya, dekat sungai kan, kita sekarang itu di atas sungai. Cuman sungainya itu masih ada airnya atau tidak, tapi kita posisinya di atas ya, di bukit lebih tinggi daripada di sungai bawah sana. Jadi ini satu-satunya kita temukan di wilayah Nganjuk ada batu yang bergambar manusia Kangkang. Nah, yang ada hanya di sini. Ini kan kepala, ini leher, ini badan, ini dadanya tangan, ini kaki, ini kemaluan. Jadi ini kelihatannya laki-laki. Jadi ini batu menhir yang terpahat dengan manusia Kangkang. Jadi manusia Kangkang itu memang rata-rata kalau berjarah itu biasanya memang dijadikan untuk gambaran seni. Jadi batu-batu menhir. Jadi itu strata kehidupan masyarakat mungkin lebih yang dituakan atau disepuhkan. Tapi kalau kita melihat dari masalah orang Kangkang sendiri, kalau kita melihat dari tradisi budaya yang ada di Sulawesi, jadi sana itu banyak budaya tradisi Sulawesi itu, manusia Kangkang itu hingga sampai sekarang itu pasti di depan pintu-pintu rumah orang Sulawesi itu banyak pakai menggunakan gambaran manusia Kangkang seperti ini. Nah, tujuannya itu sebagai penolak bala kalau dari Sulawesi. Nah, tapi kalau sekarang di wilayah Jawa, di dataran Gunung Kendeng ini kita belum tahu simbol apa yang orang dulu itu menggunakan orang Kangkang ini untuk apa? Apakah simbol untuk penjaga keamanan atau menjaga bahaya dari longsor atau letusan gunung? Sebabnya di sini tuh kita sekarang itu di bawah Gunung Pandan ya. Jadi cukup dekat. Memang kita di bawah Gunung Pandan. Apakah itu hanya sebatas untuk istilahnya untuk menjaga keselamatan warga atau mungkin pemukiman di sini era prasejarah pada masa itu. Jadi ini hampir sama lah budayaannya.